Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Syafila dengan NIM 2262401010. Saya berasal dari jurusan akuntansi malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dedolarisasi. Dedolarisasi adalah proses penggantian dolar US sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan minyak dan atau komoditas lainnya, membeli dolar US untuk cadangan devisa perjanjian, perdagangan bilateral, aset berdenominasi dolar. Mengapa bisa terjadi dedolarisasi? Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu musababnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan mata uang US berkode USD tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Adalah dampak dedolarisasi, tapi sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, mengapa dedolarisasi itu terjadi? Karena tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Dan dampak dari dedolarisasi ini terjadi lantaran dolar US menyumbang 58,36% dari cadangan devisa global, lebih unggul ketimbang dominasi euro yang hanya berkontribusi sekitar 20,5% dari cadangan devisa global. Sementara yuan Tiongkok hanya menyumbang 2,7%, berbanding terbalik dengan yang lainnya. Pasca US dihantam dedolarisasi, pergerakan pasar kripto justru terus mengalami peningkatan tajam, khususnya Bitcoin yang kini mulai dianggap sebagai komoditas marginal dalam cadangan bank sentral. Usai volume perdagangan koin kripto ini meningkat sebesar 30% menjadi 77 miliar dolar US pada kuartal awal 2023. Dengan dedolarisasi, yang pertama, stabilitas rupiah. Upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Joshua Pardede mengungkapkan fenomena dedolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Ia mengatakan dedolarisasi atau mengurangi penggunaan US dollar dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Yang kedua, hubungan dagang lebih erat. Dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra, khususnya tingkat ASEAN menjadi lebih erat. Sebab ketika ekonomi domestik US sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, hemat biaya perdagangan. Peneliti dari IDEAS, Askar Muhammad, mengatakan dedolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar. Dan dari dedolarisasi, meski dianggap membawa keuntungan cukup besar bagi Indonesia, dedolarisasi juga memiliki kelemahan. Pengamat ekonomi dari Celios, Bima Yudhistira, menilai kelemahan dalam upaya dedolarisasi ini adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Hal itu lantaran 90% kapal untuk kegiatan ekspor-impor menggunakan bendera asing. Sementara itu, kapal-kapal berbendera asing tersebut ingin dibayar dengan uang dolar US dibanding dengan mata uang lokal, seperti contohnya rupiah. Presentasi dari saya mengenai dedolarisasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.